Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada bab 3 ini, pada pertemuan hari ini kita akan membahas pada bab 3 pemodelan proses. Materi ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang membahas tentang identifikasi proses. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pemodelan proses. Jadi setelah proses itu bisa diidentifikasi, masing-masing bagian, masing-masing proses yang ada itu diidentifikasi. Proses berikutnya adalah pemodelan. Pemodelan ini membuat gambaran dengan tools atau standar dari penggambaran sebuah proses. Jadi proses itu dimodelkan. Tujuannya apa? Agar lebih mudah untuk dibaca, lebih mudah untuk difahami ketika nanti kita akan melakukan perubahan, perbaikan, kita akan melakukan modifikasi terhadap proses itu biar lebih mudah bisa terbaca. Karena dalam pemodelan proses ini nanti akan menggambarkan semua proses yang ada, yang terlibat, termasuk juga dengan alur dari proses itu. Sebagai contoh, misalkan di awal ada proses apa, nanti lanjut ke proses B, proses C, proses D, dan seterusnya sampai proses itu selesai. Di dalam pemodelan proses ini akan digambarkan proses dari awal mulai dia berjalan sampai terakhir dia selesai. Sumber yang digunakan, ini bukunya e-books, kalau tidak salah sudah pernah saya bagikan ya. Marlon Dumas dan kawan-kawan yang berjudul Fundamental of Business Process Management. Juga yang kedua ini, capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah memahami dasar konsep pemodelan proses bisnis, yaitu memahami konsep dari pembuatan model proses bisnis. Yang kedua, mendeskripsikan komponen pemodelan proses bisnis. Nanti ada beberapa simbol-simbol yang digunakan. Yang ketiga, merancang proses bisnis menggunakan notasi-notasi dengan bantuan tools. Yang keempat, merancang skenario dalam proses bisnis. Ini beberapa hal yang nanti akan kita pelajari pada bab 3 ini. Ini buku yang tadi dipakai acuan ya, ini dipakai di bab 3 di Essential Process Modeling. Berikutnya, purpose of process modeling atau tujuan dari proses modeling adalah yang pertama ada communication. Jadi dengan memodelkan proses akan bisa menyampaikan komunikasi dengan baik antara semua pihak. Jadi apa yang sudah diidentifikasi, digambarkan alurnya itu bisa dijelaskan, dikomunikasikan dengan baik. Yang kedua ada documentation atau dokumentasi. Jadi dengan dokumentasi ini maka dengan gambar dokumentasi modeling atau dengan bisa dikatakan dengan gambar alurnya, maka akan bisa lebih jelas dan untuk bagian lain atau nanti ada proses regenerasi dalam perusahaan, proses dokumentasi itu akan masih bisa jelas dilihat dan bisa dipahami. Berikutnya untuk analisis. Analisis ini digunakan untuk misalkan menganalisa apakah ada kelemahan dalam proses yang berjalan, apakah ada yang perlu diperbaiki, ada proses yang perlu disempurnakan dan sebagainya. Itu untuk proses analisisnya. Dengan analisis ini bisa dilakukan dengan cara simulasi. Misalkan proses ini diganti atau diubah arahnya. Ini sesuai dengan proses bisnis life cycle yang pada pertemuan awal dulu pernah kita bahas, yaitu mulai dari proses discovery, proses analisis, di proses design, redesign, implementation, proses monitoring and controlling, terus kembali lagi ke proses discovery.
Nah, ini ada BPMN ya, Business Process Model and Notation, atau biasa disingkat dengan BPMN. BPMN atau Business Process Modeling Notation adalah sebuah standar untuk memodelkan proses bisnis yang menyediakan notasi grafis atau simbol-simbol atau notasi lah istilahnya dalam menjelaskan sebuah proses bisnis. Jadi standar BPMN itu digunakan untuk menjelaskan proses bisnis. Proses bisnisnya itu dimulai dari mana, ada activity atau bagian apa, nanti prosesnya kemana, dan sampai selesai proses itu ada standar namanya BPMN atau Business Process Model and Notation. BPMN menggambarkan suatu bisnis proses diagram yang didasarkan kepada teknik diagram alur, dirangkai untuk membuat model-model grafis dari operasi bisnis. Jadi membuat model grafis bukan berupa teks. Kalau deskripsi kan Anda masih berupa teks ya. Kalau berupa teks itu kelemahannya kita harus membaca per bagian. Tapi kalau dengan grafis, dengan notasi-notasi atau simbol-simbol, maka akan lebih mudah untuk difahami. Di situ ada juga OMG, jadi BPMN itu bagian dari OMG, Object Management Group. Nanti silahkan bisa masuk ke dalam websitenya. Ada di situ ada Put for Conceptual and Suitable Model. Jadi BPMN itu baik digunakan untuk membuat konsep saja, tapi juga bisa dapat untuk dibuat model yang nantinya akan bisa dieksekusi atau digenerate ya. Ada beberapa contoh-contoh di situ yang bisa digunakan. Nanti silahkan masuk ke dalam websitenya. Dalam BPMN itu ada beberapa model. Ada beberapa elemen dalam BPMN yang biasa dipakai, yaitu yang pertama ada namanya activity ya, yaitu merupakan elemen yang menjelaskan suatu kejadian. Dapat juga merupakan suatu kumpulan kegiatan atau kegiatan tunggal ya, atau activity atau aktivitas dari proses yang tunggal atau proses tunggal. Berikutnya ada event. Event ini menunjukkan kapan mulai dan kapan selesai. Jadi menunjukkan peristiwa itu kapan dimulai dan kapan selesai. Yang berikutnya ada gateway. Gateway ini biasa disebut juga sebagai penghubung. Penghubung ini akan ada semacam pemilihan ya, menggunakan if, jika ini maka ke sini, jika itu maka ke sini misalkan. Jadi ada semacam pilihan. Jika prosesnya dia tunai, maka dia akan arahnya ke keuangan langsung. Jika kredit misalkan arahnya ke piutang. Itu contoh ya. Ada semacam pemilihan. Berikutnya ada sequence flow. Sequence flow ini merupakan kegiatan yang dituju atau arah dari proses yang dituju, atau menunjukkan kelanjutan kegiatan sebelumnya atau proses sebelumnya. Jadi ada aktivitas A, nanti ada panah sequence flow-nya, dia arahnya kemana? Ke proses B misalkan. Bisa juga menunjukkan hubungan atau bentuk hubungan antara dua proses atau kegiatan. Jadi dua kegiatan ini hubungannya seperti apa nanti akan ditunjukkan dalam sequence flow. Di ini kita mau ada contoh ini ya, contoh untuk memodelkan. Jadi materi ini cukup panjang ya.
dari 3 pertemuan ini dijadikan satu slide. Nanti kita akan bertahap mencoba menggabungkan atau mencoba langsung mempraktekkan untuk materi BPMN ini. Jadi ini ada kasus mulai dari order atau pemesanan sampai cash atau sampai pembayaran. Proses order to cash atau pemesanan sampai dengan cash dipicu oleh atau dimulai oleh penerimaan pesanan pembelian dari pelanggan. Setelah diterima pesanan, pembelian harus diperiksa terhadap stok. Jadi setelah dilakukan pesanan sampai atau setelah menerima pesanan, maka akan dicek stoknya untuk menentukan apakah barang yang diminta tersedia atau barang yang diminta tidak tersedia. Jadi ketika ada orang pesan, maka dicek dulu stoknya ada atau tidak. Tergantung pada kesediaan stok pesanan, pembelian dapat dikonfirmasi atau ditolak. Jadi ketika setelah kita pesan ada pilihan mau diterima atau ditolak karena tergantung pada stoknya. Jika pesanan pembelian dikonfirmasi, faktur diterbitkan dan barang yang diminta dikirim. Jadi setelah ada konfirmasi, menerbitkan faktur, istilahnya faktur atau nota pembelian dan barang yang diminta dikirim. Proses ini selesai dengan mengarsipkan pesanan. Ini salah satu contoh ya. Contoh di perusahaan dagang kalau kita lihat. Jadi order to cash ini diperinci lagi. Proses order to cash dipicu oleh penerimaan pesanan pembelian dari pelanggan. Dirinci lagi ini. Setelah diterima, pesanan pembelian harus diperiksa terhadap stok. Menentukan apakah yang diminta tersedia. Berikutnya tergantung pada ketersediaan stok. Jadi ini menggunakan pemilihan atau mengecek kondisi. Ini nanti artinya menggunakan gateway tadi. Jadi kan ada gateway ya, yang simbol kotak tadi. Nah ini kalau ada semacam konfirmasi atau pilihan atau jika ya, berarti itu menggunakan gateway. Jika pesanan pembelian dikonfirmasi, faktur dipancarkan atau diterbitkan dan barang yang diminta dikirim. Proses ini selesai dengan mengarsipkan pesanan. Proses order to cash dipicu oleh penerimaan pesanan pembelian dari pelanggan. Setelah diterima, pesanan pembelian harus diperiksa terhadap stok untuk menentukan barang yang tersedia. Nah ini ya, ini contohnya. Jadi mulai dari proses order, cek stock availability atau cek ketersediaan stok. Berikutnya jika yang ke atas ini jika tidak tersedia items atau stok not in stock atau items not in stock atau stoknya tidak ada, maka di reject atau dibatalkan. Tapi jika dia ada tersedia, maka confirm atau dikonfirmasi. Kalau di reject, order selesai atau rejected. Jika ada, maka menerbitkan invoice, mengirimkan barang order diterima, order selesai. Nah, ini contoh ya, contoh dari penggambaran dari contoh sederhana dari BPMN. Nah, ini disebut dengan event tadi. Ini ada activity atau prosesnya. Terus ini ada event tadi, terus ada gateway tadi, split gateway. Kalau ada jika pasti menggunakan split. Tapi ada juga yang tidak menggunakan jika, jadi dia langsung terus nyambung terus. Nah, ini proses yang ada di BPMN model. Nah, ini ya, ini ada lagi modelnya yang model bentuk lain. Model pertama. Nah, ini alurnya ya. Nah, ini ada semacam simulasinya.
Nah, ini jika order kedua, jika dia di reject maka dia akan masuk ke, atau jika stok tidak tersedia maka dia akan masuk ke reject order. Nah, ini contohnya ya. Acara awal memicu contoh baru dengan menghasilkan token yang melintasi aliran urutan atau sumber token. Nah, ini ya. Ini contoh. Nah, nanti akan ada banyak contoh-contoh seperti ini. Ini nanti ada aplikasi yang secara khusus digunakan. Ada banyak pilihan, bisa menggunakan Visio, ada visual paradigm, ada macam-macam lah, ada macam-macam alat yang digunakan untuk membuat seperti ini. Bahkan MS Word pun ada, meskipun kurang fleksibel ya, harus ngepaskan panahnya. Dan ini kalau menggunakan tools yang sesuai itu ada contohnya, ada lebih mudah lah. Ini nanti silakan teman-teman membuat gambaran ini secara mandiri. Jadi kalau sebelumnya sudah mendeskripsikan dari proses, silahkan digambar bentuk seperti ini. Untuk awal bisa menggunakan atau menggambarkan dengan manual atau dicoret-coret ya, dicoret-coret di kertas atau di papan atau apa. Itu bisa dicoba dulu. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan tools untuk menggambar proses ini. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya kita akan menggunakan tools atau alat. Nanti kita ada beberapa pilihan tadi yang saya sebutkan, ada Visio, Visual Paradigm, ada Visible Analysis dan lain-lain. Itu beberapa tools yang digunakan untuk menggambarkan model proses. Nanti di situ akan ada pilihan BPMN model. Nah, itu bisa dipakai. Nanti bentuknya ya hampir mirip seperti ini. Ada event, ada gateway, ada macam-macam tadi. Untuk sementara cukup di sini dulu. Silakan dilanjutkan proyeknya, digambarkan. Cukup manual dulu. Pertemuan berikutnya kita akan belajar bersama menggunakan tools untuk menggambarkan proses dengan BPMN. Untuk pertemuan hari ini saya akhir sekian dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.